とりあえず着替えさせるか。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini, Mimin bakal merangkum keseluruhan cerita dari anime Yusha ni Naranakata Ore wo Shibu Shibu Shushoku wo Ketsui Shimashita, atau bisa disingkat menjadi Yushibu. Anime ini menceritakan tentang mantan pahlawan yang ingin mengalahkan Raja Iblis bernama Raoul Caesar. Namun suatu hari, ia mendapat pengumuman bahwa Raja Iblisnya sudah dikalahkan oleh orang lain dan dunia menjadi damai. Akibatnya, Raoul pun harus bertahan hidup dengan bekerja di toko peralatan sihir. Oke, seperti biasa, sebelum mulai video, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan saya juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Di awal scene, menampilkan Raoul yang sedang bertarung dengan pasukan Raja Iblis bersama dengan temannya. Tapi tiba-tiba, mereka mendapat pengumuman kalau Raja Iblisnya sudah dikalahkan. Dan dengan terpaksa, Raoul pun harus mencari pekerjaan lain. Lalu mereka semua berpisah untuk melanjutkan hidup masing-masing. Scene berpindah ke 2 tahun kemudian, di mana Raoul sekarang bekerja di toko sihir bernama Toko Sihir Leon. Di sana juga ada rekan kerja Raoul yang bernama Nova. Dan tak lama kemudian, datang seorang remaja yang ingin melamar kerja. Saat manajer datang, ia pun dibawa untuk interview. Tanpa sengaja, Raoul membaca CV-nya yang tertinggal. Dan nama remaja itu bernama Vino Bloodstone. Dan ternyata ia adalah anak dari Raja Iblis yang sudah dikalahkan. Raoul pun bergegas memberitahu atasannya. Tapi tanpa masalah, manajer itu menerima Vino untuk bekerja di sana. Dan Raoul pun ditunjuk oleh manajer untuk mengajari Vino dasar-dasarnya. Namun karena Vino yang tak pernah diajari sopan santun, hingga Raoul dibuat kerepotan olehnya. Saat jam istirahat, tampak Raoul sedang makan di minimarket di seberang toko. Dan ia dihampiri oleh karyawan di sana yang sudah akrab dengannya bernama Lamdinia dan Elza. Kembali ke jam kerja, saat di gudang, Vino terlihat tertarik dengan barang yang belum pernah ia lihat dan menyentuhnya. Tapi tiba-tiba alat itu konslet hingga Vino terhempas dan tak sadarkan diri. Lalu Raoul membawanya ke ruang belakang. Dan karena bajunya basah, Raoul berniat melepas bajunya. Dan ternyata Vino adalah seorang perempuan. Saat malam hari, Raoul tak sengaja lewat di depan toko. Ia penasaran dengan lampu yang masih menyala, lalu menghampirinya. Di sana, rupanya ada Vino yang sedang mandi. Dijelaskan kalau Vino tak memiliki rumah, dan ia meminjam ruang belakang sebagai kamarnya. Keesokan harinya, Raoul kembali berangkat kerja, dan ia berpapasan dengan tetangganya yang sedang mengisi sihir. Dijelaskan di masa sekarang, mana diubah menjadi energi hingga dapat digunakan untuk peralatan sehari-hari. Saat sampai di tempat kerja, Raoul dan Vino dipanggil oleh asisten manajer bernama Faisal. Ia menegur mereka berdua untuk tidak lagi menggunakan barang pajangan. Setelah itu, saat Raoul sedang bersih-bersih halaman depan, tanpa sengaja ia bertemu dengan rekan pahlawannya dulu, bernama Airi. Namun karena ia merasa kecewa pada Raoul yang sekarang, lalu Airi pun pergi. Di sisi lain, Vino sedang berada di pintu masuk untuk menyambut pelanggan. Tiba-tiba datanglah seorang perampok. Di sana hanya ada Vino dan Nova. Namun karena ia tak mengerti dengan perampok, ia mencoba melayani perampok itu dengan ramah. Perampok itu pun menyerang Vino, namun semua serangannya meleset dan bahkan ia yang terpojokan. Tiba-tiba datanglah Raoul. Ia pun kaget dengan tingkah Vino, namun tak tahu kalau orang itu adalah perampok. Dan perampok itu kembali sadar lalu menyerang mereka berdua. Di situ, barulah Raoul sadar kalau orang itu adalah perampok.
Tapi serangan perampok itu sama sekali tak berarti bagi mantan pahlawan dan anak Raja Iblis, hingga dapat dikalahkan dengan mudah. Shin kembali memperlihatkan Raul yang baru masuk kerja, dan ingin meletakkan barangnya di ruang belakang. Namun di sana tak ada Vino. Lalu datanglah manajer dan memberitahu kalau Vino sudah pindah ke sebelah kosannya Raul. Lalu mereka berangkat bersama ke tempat kerja. Dan saat sampai, datang seorang nenek yang meminta untuk memperbaiki sebuah kipas angin yang sudah usang. Raul pun menerima permintaan itu dan mencoba membongkarnya. Tiba-tiba muncul senior Raul yang bernama Lore, dan ia adalah teknisi di sana. Kemudian, Raul membawa Vino untuk diperkenalkan pada Elza dan Lam. Namun Lam tampak aneh memperhatikan Vino seperti ada sesuatu. Shin kembali ke toko. Saat sedang menghitung tagihan, datanglah Airi. Ia datang karena ingin belanja, dan ia juga sedikit bercakap-cakap. Kalau sekarang, ia bekerja sebagai bagian keamanan di sebuah perusahaan, hingga membuat Raul merasa terkagum. Dan secara kebetulan, ia bertemu dengan Vino. Airi yang terlihat marah dan tak memegang produk apapun, membuat Vino beranggapan kalau Airi adalah orang yang mau komplain. Namun ia berhasil ditahan oleh Raul dan menjelaskan situasinya. Tak lama kemudian, datang barang baru dari distributor dengan harga yang sangat murah. Dan secara kebetulan, muncul Elza yang sudah selesai dari shift-nya. Ia datang karena mendengar ada barang baru di sana. Singkat cerita, Elza mencoba menyalakan alat itu, dan tak terjadi apa-apa. Namun ketika dinyalakan oleh Vino, alat itu malah meledak dan berubah menjadi sebuah monster, hingga menangkap Elza, Nova, dan Lore. Airi pun langsung menghampirinya dan melawan monster itu. Ia pun berhasil menyelamatkan mereka. Namun monster itu kembali beregenerasi, dan di saat bersamaan, senjata yang digunakan Airi hancur. Hingga ia tertangkap oleh monster itu. Vino pun muncul dan mencoba menyelamatkannya, namun ia juga ikut tertangkap. Raul pun bergerak dan mengambil sebuah pedang yang tersimpan di loker, kemudian menyerang monster itu. Ia pun berhasil menyelamatkan Airi dan Vino. Namun karena kekuatannya sudah lama tak digunakan, membuat Raul merasa pusing. Hingga Airi kembali ditangkap. Lalu, Raul dan Vino pun bekerja sama untuk mengalahkan monster itu. Dan akhirnya, Vino pun berhasil mematikan alat itu. Shin berpindah ke Elza yang meminta Raul dan Vino untuk bekerja membantu di tokonya karena manajernya yang sedang sakit. Dan setelah mendapat persetujuan, Vino diutus untuk membantu di sana. Di sisi lain, Raul merasa cemas dengan Vino karena masih belum bisa melayani pelanggan dengan benar. Dan benar saja, ia justru menakuti pelanggan yang ingin membeli spaghetti di sana. Untungnya Elza datang dan berhasil membawa lari Vino. Dan ia juga menjelaskan kalau Lam juga melakukan hal serupa dulu. Kembali ke toko Raul, di mana tak ada seorang pun pelanggan. Ditambah dengan tak adanya Vino, membuat suasana Raul dan Nova menjadi canggung. Berbeda situasi dengan toko Elza yang ramai pelanggan. Dan ketika akan menghangatkan bento, Vino tampak takut, karena beberapa kali ia menyalakan alat sihir, ia justru malah merusaknya. Dan datang Lam lalu memberikan sebuah trik kepadanya. Saat jam istirahat, Raul pun datang untuk memeriksa keadaan Vino. Dan ia justru kaget melihat Vino yang sudah berkembang dengan cepat. Vino terlihat sangat senang, dan Lam pun menawarinya untuk bekerja di sana. Namun hal itu ditolak oleh Vino. Shin berpindah ke toko Raul. Tampak di sana tak ada seorang pengunjung pun. Lalu datanglah manajer dan memberitahu kalau ada toko sihir yang baru buka bernama Toko Sihir Amada. Dan mereka membuat promo pembukaan. Akibatnya tak ada seorang pun yang datang ke toko Raul. Untuk mengatasi masalah ini, mereka pun mengadakan rapat. Lalu Raul dan Vino ditunjuk untuk mengintai ke sana.
Keesokan harinya, mereka pun mulai pergi dan Vino akan menyamar menjadi pacarnya Raul. Saat toko baru dibuka, rupanya di sana ada Airi yang sedang bekerja sebagai penyambut pelanggan. Namun karena kerumunan orang, Raul dan Vino tak melihatnya. Di sisi lain, toko Raul didatangi oleh bos pusat karena penjualan mereka yang menurun. Karena itu, bos pun menawarkan sebuah penawaran. Kembali ke toko Amada, di sana Vino dan Raul sedang dilayani oleh seorang karyawan. Tampak karyawan itu melayani mereka dengan baik. Lalu ia memperkenalkan namanya yaitu Shell Script. Setelah itu, mereka pergi ke atap untuk melihat acara grand opening. Dan tanpa sengaja, Raul menabrak Airi hingga mereka berdua pun bertemu. Dan akhirnya, ia pun jujur kalau ia bekerja di toko Amada. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah manajer bersama dengan Shell. Ternyata mereka sudah tahu kalau Raul dan Vino adalah karyawan toko sebelah yang sedang mengintai. Sang manajer pun dengan sombongnya menghina toko Raul. Sontak hal itu membuat Raul tak terima dan menantangnya. Di sisi lain, manajer toko bersama dengan asistennya dibawa ke pabrik tempat alat sihir itu dibuat untuk menyelidiki kenapa harga produk mereka bisa sangat murah, dan saat sampai, ternyata di sana mereka menggunakan monster sebagai karyawannya, sehingga tak perlu membayar tenaga kerja. Namun monster di sana dipaksa untuk terus bekerja hingga ada beberapa yang mati dan langsung digantikan. Atasannya manajer mencoba mengajak pabrik itu untuk bekerja sama. Namun hal itu ditolak karena mereka sudah menjadi bagian dari toko sihir Amada. Keesokan harinya, saat sedang membagikan selebaran, mereka bertemu dengan nenek yang minta servis kipas angin tempo hari. Lalu, Raul mengajaknya ke toko, dan nenek itu membeli sebuah AC. Dengan perasaan senang, ia meminta Raul untuk memasang AC-nya ke rumah sang nenek. Sementara itu, ia dan Vino akan pergi mengisi tangki sihir milik pelanggan. Singkat cerita, pengisian sudah selesai, dan tiba-tiba Lord menelpon. Ia mengabarkan kalau ada masalah. Saat sampai, ternyata anak dari sang nenek juga memesan AC di toko Amada. Sedikit terjadi perdebatan antara sang nenek dengan anaknya, karena perbedaan harga yang cukup jauh. Lalu, Raul menengahi masalah ini dan bersedia mengalah untuk pergi. Dan saat mau berangkat, mereka di-stop oleh anak sang nenek. Ternyata, daya sihir di rumah sang nenek tidak cukup, padahal harusnya kapasitas sihir di rumah itu lebih dari cukup. Karyawan Amada berpendapat mungkin ada masalah di manajemen kabel dan harus dibongkar. Namun, karena biayanya sangat mahal, sang anak pun berniat membatalkan pesanan AC-nya. Tapi pembatalan juga dikenakan biaya. Lalu, Lord dan Raul pun menawarkan untuk memeriksa rumahnya secara sukarela. Setelah mencari cukup lama, akhirnya masalah pun berhasil ditemukan. Yang ternyata banyak slime pemakan sihir yang tinggal di bawah lantai. Untuk mengatasi masalah ini, Lord pun berniat memancing slime itu dengan menggunakan Vino sebagai umpan. Karena sihir Vino yang begitu besar. Singkat cerita, para slime mulai terpancing. Satu persatu mulai keluar hingga jadi sangat banyak. Lalu mereka menyatu menjadi satu dan menyelimuti tubuh Vino. Raul yang melihat hal itu berniat membantu, tapi dia justru ikut terhisap. Hal itu juga dilihat oleh sang nenek beserta anaknya. Dan setelah semua slime keluar, Vino pun langsung menghancurkannya. Scene berpindah sore harinya. Saat karyawan Amada mau memasang, tiba-tiba anak dari sang nenek membatalkan pesanannya. Dan ia juga bersedia membayar biaya pembatalan. Karena tersentuh melihat aksi Raul dan kawan-kawannya yang mempertaruhkan nyawa demi membantu mereka. Kemudian hari gajian pun tiba. Vino terlihat sangat senang dengan gaji pertamanya di dunia manusia. Lalu malam harinya, manajer mentraktir mereka semua makan di restoran. Saat sedang mau makan, terlihat seseorang yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu manajer menyarankan Vino menggunakan gaji pertamanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan ditemani Raul besok. Singkat cerita, esok pun tiba. Tampak Raul menemani Vino membeli beberapa keperluannya.
Namun ia berhenti di toko senjata karena melihat sebuah pedang yang sangat diinginkannya. Karena perhatiannya teralihkan, tiba-tiba Vino menghilang. Raul pun langsung mencarinya dan akhirnya mereka bertemu. Tampak Vino sudah membeli banyak barang hingga semua gajinya habis. Malam harinya, mereka pun berjalan pulang. Dan saat sedang membeli minuman, tiba-tiba Vino diserang oleh beberapa orang. Lalu saat Raul tiba, mereka semua sudah kabur. Dan Vino menceritakan kalau orang yang menyerangnya adalah pahlawan yang memaksa Vino mengambil tahta ayahnya menjadi Raja Iblis. Keesokan harinya, seolah tak terjadi apa-apa, Vino bertingkah seperti biasa. Dan ia sudah memutuskan untuk tidak menjadi Raja Iblis, melainkan menjadi manajer yang akan membuka toko sihir di dunia iblis bersama Raul. Di sisi lain, Lam didatangi oleh seorang pria. Lam tampak mengenali orang itu, dan mereka pun berbicara di belakang. Pria itu bernama Raid. Dijelaskan kalau Lam Dinia adalah keturunan keluarga terkenal di dunia iblis. Ia datang untuk mengajak Lam membangkitkan Vino menjadi Raja Iblis. Sontak Lam pun menolaknya. Tapi Raid punya sebuah kalung yang disebut Bloodstone, yang akan digunakannya untuk membangkitkan Vino. Setelah memberitahu hal itu, ia pun pergi. Di sisi lain, toko Raul juga didatangi oleh rekan pahlawannya dulu. Mereka pun pergi ke restoran untuk berbincang. Singkat cerita, tujuan mereka menemui Raul adalah untuk mengajaknya kembali menjadi pahlawan. Karena sebentar lagi, penerus Raja Iblis akan bangkit. Raul berpura-pura tak tahu, namun mereka semua sudah tahu tentang Vino. Sedikit terjadi perdebatan hingga mereka diusir keluar. Saat di luar, rekannya kembali membujuk Raul untuk ikut. Namun keputusan Raul sudah bulat dan tak ingin membuat Vino menjadi Raja Iblis. Lalu mereka pun pergi. Scene berpindah ke Vino yang sedang berjalan di pinggir kota. Namun tiba-tiba sebuah kereta berhenti lalu menculiknya. Di sisi lain, Raul yang kembali ke toko mendapati Vino tak ada di sana dan belum kembali. Dia pun bergegas mencarinya. Sementara itu, Vino yang baru tersadar mendapati dirinya sedang diikat di Akademi Pahlawan. Lalu muncullah Raid bersama dengan rekan Raul dulu. Kembali ke Raul, setelah memberitahu karyawan lain kalau Vino sudah diculik, ia pun kembali pergi untuk mencari Vino. Nova juga memberitahu Elsa dan Lam tentang penculikan Vino. Lalu Lam pun bergegas pergi untuk mencarinya. Singkat cerita, Raul sampai di Akademi Pahlawan. Lalu saat masuk, ia pun langsung dihadapkan dengan rekannya dulu. Pertarungan keduanya pun tak terkalahkan. Namun dengan santainya, Raul melawannya hanya dengan penggaris. Dan dapat mengalahkannya dengan mudah. Kemudian, Raul pun berhasil menemukan Vino yang sedang terikat. Saat sedang melepaskan Vino, tiba-tiba Airi muncul dan ingin membunuh Vino. Raul pun tak tinggal diam hingga keduanya bertarung dengan sengit. Di selang pertarungan, Raid menghasut Vino agar menjadi Raja Iblis demi menghentikan pertarungan mereka. Namun Vino masih ragu akan hal itu hingga akhirnya Raul dan Airi tumbang. Vino yang melihat hal itu pun menjadi lepas kendali hingga ia bangkit lalu terbang. Setelah pertarungan itu, Airi pun mengerti dan menyerah untuk membunuh Vino. Dan saat akan mengejar Vino, mereka dihalangi oleh Raid. Lalu datanglah manajer yang membantu Raul beserta karyawan lainnya. Mereka pun pergi untuk mengejar Vino. Sementara itu, manajer dan Elsa akan melawan Raid. Tapi tak butuh waktu lama bagi manajer untuk melawan Raid. Karena manajer yang terlalu kuat, Raid pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Singkat cerita, Raul dan kawan-kawan berhasil menyusul Vino. Namun saat mau masuk, mereka dihalangi oleh beberapa monster. Scene pun memperlihatkan pertarungan Raul bersama dengan temannya seperti di awal film. Namun kali ini dengan seragam karyawan. Tapi karena musuh yang tak kunjung habis, akhirnya Airi serta Lam akan menahan mereka. Sementara Raul menyusul Vino.
Shin berpindah melihatkan Raul yang berhasil menemui Vino. Namun kesadaran Vino sudah hilang hingga ia menyerang Raul. Mereka pun bertarung. Sembari itu, Raul mencoba menyadarkannya dengan menggunakan kalimat penyambut pelanggan yang dulu dipelajarinya. Dan akhirnya kesadaran Vino pun kembali dan kekuatannya menghilang. Setelah kejadian itu, Airi pun memutuskan untuk berhenti dari toko Amada dan bekerja di toko sihir Leon bersama dengan Raul dan kawan-kawan. Scene akhir ditutup dengan memperlihatkan Vino dan karyawan lain yang bekerja seperti biasa. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime Yusha ni Nare Nakata Orewa Shibu Shibu Shushoku wo Ketsui Shimashita atau Yusibu kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan like jika kalian suka dengan konten seperti ini. Sore dewa. Mata ne!